Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi kali hari ini Pak Alfian berjumpa dengan kalian melalui video ini. Semoga kalian bisa menyimak apa yang Pak Alfian sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya apa yang Pak Alfian sampaikan. Pagi hari ini kita semuanya akan membahas tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Itu terdapat pada materi kelima di dalam pelajaran PAI. Kali ini yang akan bahas mengenai kisah tentang seorang Rasul bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini seorang nabi yang kaya raya, dermawan, suka menolong, tidak sombong. Meskipun dia mempunyai harta yang begitu banyak, namun dia selalu membantu orang, dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai seorang cucu bernama Nabi Ishak. Singkatnya saja, di tengah kekayaan yang Nabi Ayub alaihissalam miliki, ada sosok makhluk yang berbeda, yaitu iblis. Dia tidak cinta, dia tidak senang bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mempunyai siasat yang sangat buruk, mempunyai akal atau tipu muslihat untuk mengelabui, untuk menyesatkan Nabi Ayub agar masuk ke dalam golongan iblis. Nah, ujian terhadap Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub jatuh miskin. Pertama, iblis menggoda Nabi Ayub dengan hewan ternaknya. Hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam semuanya mati, semuanya dimusnahkan oleh iblis alaihissalam. Binatang-binatang yang telah dibunuh oleh iblis alaihissalam, semua bangkainya bergelimangan, bergeletakan, dan bau membusuk luar biasa. Lantas yang dirasakan oleh iblis, dia merasa gembira, dia merasa berhasil usaha dia untuk menjauhkan Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Setelah binatang ternaknya mati semuanya, tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iblis merasa kesal dengan Nabi Ayub, dan akhirnya dia berencana lagi untuk membuat Nabi Ayub tetap masuk ke dalam golongannya. Apa yang dilakukan oleh iblis? Yaitu merusak tanaman, tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang telah ditanam oleh Nabi Ayub. Di waktu masa panen, harusnya panen, malah tidak. Di situ semuanya panennya gagal karena ditiupkan yang namanya hama ke dalam tanaman-tanaman Nabi Ayub sehingga gagal panen. Iblis gembira, iblis senang. Dia yakin bahwasanya Nabi Ayub akan masuk ke dalam golongannya dan dia akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kegembiraan dia tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang mati semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Panen gagal karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Berikutnya apa? Niat Nabi Ayub, niat iblis untuk menghancurkan Nabi Ayub supaya dia masuk dalam golongannya. Berikutnya yaitu Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya. Di saat Nabi Ayub bersama istri sedang melakukan sholat, Nabi Ayub alaihissalam mendengar suara angin yang begitu kencang bergemuruh, menggoyangkan rumah tempat tinggalnya anak-anaknya. Jadi dulu itu untuk anak dan bapak itu rumahnya berbeda, buat dua rumah tapi bersampingan. Ini rumah buat anak-anak, ini rumah buat ibu dan bapak. Jadi hancur diluluh lantahkan semuanya oleh iblis. Hancur semua rumahnya. Nah, sehingga
Anak-anaknya mati semuanya dilihat. Wah, Nabi Ayub istrinya nangis bersedih ya, sedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis gembira. Pasti nih Nabi Ayub atau Ayub ini akan masuk ke dalam golonganku dan dia akan makin murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Malah dia mengeluarkan kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Jangan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis semakin geram, semakin benci kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apalagi berencana? Rencana iblis yang berikutnya yaitu dia berniat untuk membuat penyakit. Dia cari bibit penyakit ya yang paling baik, yang paling bagus bahasanya, yang paling mantap lah ya. Dia cari bibit penyakit, ditiupkan tuh bibit penyakit melalui udara masuk ke dalam masuk ke dalam tubuhnya Nabi Ayub. Nabi Ayub tubuhnya di pagi hari keluar seperti jerawat, bisul-bisul seperti itu, bernanah. Nah, selang dari itu beberapa jam kemudian pecahlah nanah-nanah tersebut dan akhirnya lama kelamaan ya nanahnya bukan sembuh malah makin membusuk. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Dia menghancurkan tubuh dan merapuhkan, menghancurkan kulit ya, membuat busuk kulit dan menghancurkan tulang, merapuhkan tulang. Wow, luar biasa ya. Nah, akhirnya dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala selain dari ditiupkannya penyakit ke dalam tubuhnya oleh iblis. Akhirnya dia diusir oleh warganya ya. Dia pergi ke tempat yang paling jauh supaya warganya tidak merasa terganggu. Dia pergi. Berhasil, kata setan. Tertawa dia gembira, dia bersama teman-temannya. Dikira dia akan berhasil, ternyata tidak. Nabi Ayub semakin dekat. Masih melakukan rencana lagi yang namanya iblis. Apa? Dia bisikkan ke dalam hati ya, ke dalam hati istrinya. Tapi Nabi Ayub selalu memberikan, ingat, kita harus sabar, karena sabar itu adalah ciri khas seorang nabi. Karena sabar bersama Allah Subhanahu wa taala, merasa adem, merasa tentram, istrinya diucapkan seperti itu. Tapi yang namanya iblis tidak pernah berhenti sebelum manusia itu masuk dalam golongannya. Ketika sendirian, istri Nabi Ayub dibisikkan ya, akhirnya berhasil bisikan setan, bisikan iblis itu ya. Istrinya merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah. Dimulai dari binatang ternaknya habis, tanamannya gagal, anak-anaknya meninggal ya. Dia diusir dari kampung juga, dari halamannya. Suaminya mempunyai penyakit yang menjijikan ya. Dia tidak sabar, akhirnya dia meninggalkan Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub mempunyai niat, kalau kamu meninggalkan aku ya, akan aku cambuk 100 kali. Nah, cambukan ini bukan berarti pakai cambuk sapi, cambuk kuda, cambuk jaran kepang. Tapi cambuk ini ada sebagian yang mengatakan pakai lidi, ada juga mengatakan pakai ilalang ya, cambuknya 100 kali, tidak kencang ya, hanya melakukan nazarnya aja. Nah, berikutnya Nabi Ayub ya, walaupun jatuh miskin, anaknya meninggal semuanya, kulit sakit kulit ya, yang menjijikkan, ditinggal istrinya, turut-turut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayub tetap istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepada berbagai macam ujian, tapi tetap Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat sabar, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah hai Ayub, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, itu Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Allah yang Mahanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengentakkan kakinya ke bumi dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat cerita, Nabi Ayub ditinggalkan oleh istrinya. Ya, Nabi Ayub akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kesembuhan kulitnya, penyakitnya. Disuruh mengentakkan kakinya ke bumi, dihentakkan, urkud birijlik. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dihentakkan, tek 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 3 kali. Keluar air memancar cur. Ya, seperti apa? Seperti lumpur lapindo muncul. Tapi ini bukan lumpur lapindo, ini air jernih, sejuk yang menyejukkan. Dipakai buat mandi, bisa menghilangkan penyakit. Diminum bisa menghilangkan lapar. Nah, setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Ayub sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya selama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.